Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Amin. Qala babula al-amilati amala inna wa hukmu laka hukmi inna fil amal fansibiha munakaran biha tasal mudofan au musyabiha mudofi kala gulama hadirin mukafi lakin idha takararat ajretaha kadaka fil amali au alwaitaha wa inda ifradismiha zamil bina murakiban au raf'ahu munawwana kala ahun wala abun pansib aba aidan wa intarfa'ahun la tansiba wa haitsu arab tasmaha au fusila farfa wa nawin wal tazim takrorola kala aliyun hadirun wala umar wala lana abdun wala mayudahor. Bismillahirrahmanirrahim. Babula al-amilati amalaina babala al-amilati amalaina babila al-amilati amalaina wa hukmula ka hukmi inna fil amali pansib biha munakaron biha ittasala. Hukumnya lapad itu sama dengan hukumnya lapad inna dalam segi pengamalannya, maka nasobkanlah isim nakiroh yang bertemu langsung dengan lapad tersebut mudofan au musyabihal mudofi, baik berupa mudof ataupun berupa syibeh mudof. Kala gulama hadirin mukafi, contoh seperti lapad la gulama hadirin mukafi. Lakin idza takarrarat ajraitaha kadaka fil a'mali au alwaitaha. Tetapi jika la-nya diulang-ulang, maka berjalankanlah la tersebut seperti amalnya lapad inna atau ilgokanlah. Wa inda ifradismihal zamil bina murakiban au raf'ahu munawana. Jika isimnya lafad la berupa mufrad, maka mabni patahkanlah seperti halnya susunan kata khamsata asyara, dan bisa pula dirofakan dengan diiringi tanwin jika la-nya diulang-ulang. La kala ahun wala abun pansib aba aidan wa in tarfa ahun la tansiba. Contoh seperti lafad la ahun wala abun, dan jika Anda merofakan lafad ahun maka lafad aban janganlah kau nasobkan. Wahai itu arrof tasmaha au fusila farfa wa nawin wal tazim takrorola. Jika kamu memarifatkan isimnya lafad la atau memisahkannya, maka rofa dan tanwinkanlah isimnya, dan la-nya wajib diulang-ulang. Kala aliyun hadirun wala umar wala lana abdun wala mayudahor. Contoh seperti lafad la aliyun hadirun wala umar, dan contoh seperti lafad la lana abdun wala mayudahor. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang lafad la yang beramal seperti amalnya lafad inna, yang dikenal dengan nama la nafiyatun tamimiyatun lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabaro. Wa hukmula ka hukmi inna fil amal fansib biha munakaron biha tasal. Jika lafad la hukumnya sama dengan lafad inna dalam pengamalannya, yakni tansibul isma wa tarfa'ul khabaro, maka disyaratkan isimnya lafad illa berupa isim nakiroh dan harus bertemu langsung dengan la tersebut, yakni tidak boleh terpisahkan. Mudofan au musyabihal mudofi, baik isimnya lafad tersebut berupa mudof ataupun syibeh mudof. Karena bentuk dari isimnya lafad itu ada tiga, ada mufrad, ada mudof, dan ada syibeh mudof. Untuk mufrad nanti akan dibahas pada bait berikutnya. Yang sekarang membahas dulu mudof dan syibeh mudof, yakni jika isimnya lafad berupa mudof dan syibeh mudof, maka barisnya itu harus dinasobkan. Sebagaimana dalam kitab Al-Biyah dijelaskan di dalam bait amala in naj'alillah fin nakirah mufradatan ja'at ka au mukarrarah fansib biha mudofan au mudhari'ah wa ba'dada kal khabarat qurrafi'ah. Contoh seperti lafaz la gulama hadirin mukafin. Yang menjadi contoh ialah lafaz gulama hadirin, idopatnya lafaz gulam terhadap mudhof ilaih lafaz hadirun. Adapun contoh untuk
Isimnya lapad la yang berupa syibih mudhof ialah seperti lapad la tolian jabalan. Yang dimaksud dari syibih mudhof itu ialah kulus min lahu ta'alluqun lima ba'dahu imma bi'atin wa imma bi'amalin, yaitu setiap isim yang berhubungan dengan lapad yang setelahnya baik berupa jalan atap maupun jalan amal. Lakin idza takarrarat ajraitaha kada kafil a'mali au alghaitaha. Jika lapad la-nya diulang-ulang ataupun ditakror, maka ketentuan untuk isimnya untuk lapad la tersebut itu bisa dua, bisa diamalkan seperti amalnya lapad inna, bisa pula diilgokan, yakni tidak beramal. Jika ada contoh la gulama rajulin, la gulama wala gulama mratin, bisa pula dibaca la gulamu rajulin wala gulamu mraatin. Wa inda ifradis miha zamil bina murakiban aw raf'ahu munawwana. Sekarang jika isimnya lapad la berupa mufrad, yakni yang dimaksud mufrad di sini ialah ma laysa mudhofan wala syabihan bil mudhofi, yakni isim yang tidak berupa mudhof dan tidak berupa syibih mudhof, maka barisnya harus dimabnikan terhadap mabni fathah. Seperti halnya susunan kata khamsata asyara. Akan tetapi jika lapad la-nya diulang-ulang dan isimnya berupa mufrad, maka bisa pula dirofakan dengan diiringi tanwin. Kala ahun wala abun pansib aba aidon wa in tarfa ahun la tansiba. Seperti halnya contoh la ahun wala abun. Dan bisa pula jika lapad ahun dibaca mabni fathah, lapad aban bisa dibaca nasab la aho wala aban. Wa in tarfa ahun la tansiba. Jika Anda merofakan lapad ahun yakni isim la yang pertama, maka lapad aban janganlah kau nasabkan, yakni isim la yang kedua. Jadi jika lapad la diulang-ulang dengan isimnya lapad la berupa mufrad, itu pembacaannya ada 6, namun dilarang 1, yaitu ketika isimnya lapad la dibaca rofa, maka isim la yang kedua tidak boleh dibaca nasab. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam bait waraqibil mufrada fatihan kala haula wala quwata wasani ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafata awalan la tansiba. Wahai su'ar tasmaha au fusila farfa wa nawin wal tajim takrorola. Bait ini akan menjelaskan bagaimana jika menyalahi terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang telah ditentukan tadi harus isimnya lapad la harus berupa isim nakiro dan tidak boleh terpisah, yakni harus bertemu langsung. Sekarang bagaimana jika isimnya lapad la berbentuk ma'rifat ataupun isimnya lapad la dan lapad la-nya tidak bertemu langsung, yakni terpisah, maka rofakanlah isimnya lapad la tersebut dan la-nya wajib diulang-ulang, yakni lapad la-nya jadi tidak bisa beramal seperti amalnya lapad inna. Sebagaimana contoh la aliyun hadirun wala umar. Di sana isimnya lapad la aliyun, yakni lapad aliyun itu isim alam, berarti isim ma'rifat. Dikarenakan isim ma'rifat, maka isimnya di sini dibaca rofa karena lapad la di sini tidak akan bisa beramal seperti amalnya lapad inna. Lalu kemudian la lana abdun wala mayudahoru. Lapad abdun itu jadi isim, akan tetapi meskipun nakiro, tapi antara lapad la-nya dengan lapad abdun tidak bertemu langsung, yakni dipisah oleh lapad lana. Maka lapad la di sana tidak bisa beramal seperti amalnya lapad inna. Nomor peserta 441. Tadi dibahas kalau isimnya la itu mudhof maka dibaca nasab, jika mufrad maka mabni. Pertanyaan saya, apakah ketika isimnya mufrad atau mudhof itu la tetap ngamal seperti inna atau berbeda? La-nya yang saya tanyakan, la-nya Amal seperti amal inna. Tetap seperti amal inna. Ya. Yang membedakan apa ketika mudhof atau mufrad itu, yang membedakan apa? Dampaknya kalau mufrad begini, mudhof begini. Dampaknya kalau mufrad itu dimabni fathahkan, yang menjadikan mabni fathahnya itu apa? Yang menyebabkan? Karena ditaruh kubi ma'ala kataro kubi khamsata asyara.
berdekatannya lisimnya dengan lafadz la seperti berdekatannya kata khamsata asyara. Jadi bukan la memabnikan, bukan. Bukan. Kalau la tetap hukumnya seperti amalina. Jadi isimnya lafadz la itu mahalnya nasab. Ya, terima kasih. Saya ingin tanya, kalau di sini ada bab la al-amal seperti amalnya inna, berarti ada penjelasan la yang tidak beramal sebagai amalnya inna. Yang saya tanyakan, ada berapakah macam la di dalam ilmu nahu, dan jelaskan la apa saja ya, dan masuknya kemana saja sejelas-jelasnya semampu Anda. Yang pertama ada la harap atap, yang ketentuannya la harap atap itu harus terletak setelah kalam khabari musbat atau kalam amar. Wa aulilakin nabyan aw nahyan wala nidaan aw amron wa itsbatan tala. Kedua ada la yang amal seperti amalnya amar layasa, yang dikenal dengan la nabiyatun hijaziyatun ta'malu amala layasa tarbaul isma wa taksibul khabaro binna kirati umilat kalaisala wa qad tarilata wa indal amala. Lalu ada la nafi faqat, yaitu la yang menafikan terhadap fi'il mudhari yang merubah terhadap maknanya saja. Jadi tidak merubah terhadap baris tapi maknanya berubah menjadi nafi. Lalu kemudian ada la zaidah. Apa lagi yang tahu saudara? Ya, cukup. Dan la nahi. Ya, satu lagi aja. Saya ingin mendapat tambahan penjelasan ya tentang sabihan mudhof. Sabihan mudhof. Sabihan mudhof itu apa saja? Syibih mudhof itu kulus min law ta'alluqun lima ba'dahu imam bi'ati wa imam bi'amalin, yaitu setiap isim yang menghubung kepada kalimat yang setelahnya baik secara jalan atap maupun secara jalan amal. Secara jalan atap itu ada pada adad yang berbentuk puluhan dan satuan. Contoh seperti la salasata wa salasina, itu berupa syibih mudhof secara jalan atap. Wa babihil fa'il lamil lafil adad biha latai qabla wawin yutamad. Adapun secara jalan amal itu ada 5. Ada ma lahu fa'ilun, yaitu jika isimnya lafadz la berupa isim sifat. Satu lagi untuk tambahan, masih ada 2 menit. La itu kan kalau ditikror boleh imal, boleh ilgo, betul? Ya. Itu maksudnya la linafil jinsi atau ada apa? La linafil jinsi. Jadi la linafil jinsi jika ditikror Bisa amal, bisa. ilmu. Contoh yang ilgo misalnya. La ahun wala abun. La gulamu la ahun wala abun. Seperti la haulun wala quwatun bisa. Ya. Itu la linafil jinsi. Itu jadi berubah jadi la nabiyatun jadi. Nah, ini yang big poinnya di situ. Kok ada la berubah itu gimana maksudnya? Kita kan lagi bicara la linafil jinsi nih. Jika ditikror boleh ima, boleh ilgo. Itu kan tadi Anda bilang la linafil jinsi. Tapi ketika ilgo kok jadi berubah? Mulai kapan berubah? Jadi la-nya tidak beramal. Bukan, tetap linafil jinsi enggak? Tidak. Berarti baiknya yang bisa ilgo ikrar itu la atau la linafil jinsi? La. Tidak mesti linafil jinsi. Ya. Nah, cukup ya? Cukup. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.